tentang keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan mengajar guru. Menurut KBBI, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas yang dilaksanakan. Selain itu, keterampilan juga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang mereka peroleh dari berbagai macam latihan dan juga pembelajaran. Menurut Howard, mengajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam membimbing atau mengubah atau mendapatkan atau mengembangkan pola pikir orang yang akan dibimbing, baik itu attitude-nya atau untuk mendapatkan cita-cita, appreciation, dan knowledge-nya. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau more specific instructional behavior yang mana ini harus dimiliki oleh pengajar agar terciptanya proses pembelajaran secara efisien, efektif, dan juga profesional. Saya akan menjelaskan macam-macam keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu ada keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran yaitu di mana guru harus bisa menyiapkan siswa secara fisik dan juga psikis. Di mana dalam proses membuka pembelajaran ini ada beberapa proses yang harus guru lakukan, yang yaitu mengambil absen dan membaca doa. Selanjutnya, guru harus bisa memotivasi siswa dalam belajar. Dan yang selanjutnya, guru harus mereview pembelajaran sebelumnya untuk mengetahui apakah siswa paham dengan pembelajaran sebelumnya atau tidak. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan materi. Di keterampilan menjelaskan materi ini, di mana guru harus bisa menguasai materi yang akan dijelaskan kepada siswa. Dalam menjelaskan materi ini, guru harus bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, tidak bertele-tele, dan mudah dimengerti. Selain itu, jika guru ingin memberikan contoh atau ilustrasi kepada siswa, guru harus memberikan contoh atau ilustrasi tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan pengetahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya, di mana dalam keterampilan bertanya ini guru memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada siswa mengenai topik yang akan dibahas atau topik yang sedang dibahas yang nantinya akan dijawab langsung oleh siswa. Dalam keterampilan bertanya ini, ketika siswa menjawab pertanyaan, guru harus bisa memberikan giliran kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Di sini guru tidak boleh hanya fokus kepada satu siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Namun guru harus bisa memberikan giliran kepada siswa agar siswa dapat berpartisipasi dalam mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang pertanyaan tersebut. Manfaat dari keterampilan bertanya ini yaitu di mana siswa dapat memusatkan perhatiannya atau memfokuskan pikirannya terhadap pokok pembahasan yang sedang dibahas. Yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Dalam keterampilan memberikan penguatan ini ada beberapa hal yang harus guru perhatikan. Yang pertama itu ada yang secara verbal, di mana yang secara verbal ini guru memberikan sebuah kata atau kalimat kepada siswa ketika siswa bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru atau ketika siswa bisa melakukan sesuatu yang mungkin dapat diapresiasi oleh guru. Penguatan secara verbal ini yaitu guru bisa menggunakan kata-kata seperti good, excellent, atau nice, dan
lain-lainnya. Dan selanjutnya itu ada penguatan secara nonverbal, di mana penguatan secara nonverbal ini yaitu guru bisa memberikan sebuah isyarat atau gerakan seperti tepuk tangan ketika siswa bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, atau guru juga bisa memberikan jempol kepada siswa. Itu sebagai penguatan secara verbal dan non-verbal. Selain itu, keterampilan memberikan penguatan ini di mana ketika siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru juga bisa menguatkan jawaban dari siswa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di sini manfaat dari keterampilan memberikan penguatan yaitu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa terhadap apa yang mereka peroleh. Dan selain itu juga manfaatnya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kelima yaitu keterampilan memberikan variasi, di mana dalam keterampilan memberikan variasi ini terdapat beberapa macam, yaitu pertama yaitu variasi gaya, di mana variasi gaya ini bisa berupa suara, speed suara, atau movement. Maksudnya yaitu bagaimana guru memberikan intonasi ketika guru menjelaskan materi. Misalnya ketika ada poin-poin penting, guru harus bisa memberikan tekanan atau perubahan suara atau memberikan intonasi untuk menjelaskan bahwa poin ini adalah poin yang penting. Dan selanjutnya itu movement. Movement di sini maksudnya itu guru tidak hanya fokus pada satu titik ketika menjelaskan, tetapi guru juga harus bisa berinteraksi dengan siswa atau berpindah-pindah tempat, misalnya dari tempat A ke tempat B atau ke tempat B ke tempat C. Jadi guru harus bisa melakukan berbagai macam interaksi dan tidak hanya fokus terhadap satu titik. Kedua yaitu variasi pola interaksi. Di sini maksudnya yaitu ketika guru melakukan sebuah komunikasi, guru tidak hanya fokus ke satu siswa, tetapi guru juga harus bisa berbaur kepada siswa yang lain atau berinteraksi dengan siswa yang lain, tidak hanya fokus kepada satu siswa. Yang terakhir itu variasi penggunaan media. Variasi penggunaan media di sini maksudnya yaitu guru harus bisa menggunakan berbagai macam media dalam mendukung proses pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut tidak bosan atau boring dan bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Dalam keterampilan memberi variasi ini memiliki beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan antusias siswa ketika dalam proses pembelajaran, dan itu mendorong siswa agar lebih fokus terhadap materi yang akan dipelajari. Maka dari itu, sebagai guru harus bisa memberikan berbagai macam variasi ketika proses pembelajaran. Yang keenam, keterampilan mengolah kelas. Dalam mengolah kelas di sini, guru harus bisa mengolah kelas atau membuat situasi dalam kelas menjadi kondusif agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam proses pengelolaan kelas ini, guru harus bisa mengembalikan kondisi kelas, ya, misalnya dari awalnya kelas menjadi ribut, guru harus bisa mengembalikan kondisi tersebut menjadi tenang. Syarat keberhasilan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dari hubungan interpersonal antara guru dengan murid atau murid sesama murid selama proses pembelajaran dilaksanakan. Yang ketujuh, keterampilan menutup kelas.
Dalam bentuk kelas ini, guru harus melakukan beberapa hal sebelum mengakhiri pembelajaran. Yaitu pertama itu guru harus bisa melakukan evaluasi atau memberikan kesimpulan pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa paham terhadap pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya atau tidak. Jadi guru harus bisa memberikan beberapa evaluasi atau ringkasan atau kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.